Halo sahabat EXP, Jogja emang lengkap banget kayaknya ya. Semua jenis tempat wisata ada di Jogja dan semuanya terasa menyenangkan buat dikunjungi. Kota pelajar ini punya segalanya, baik itu tempat wisata budaya, kuliner, wisata alam, hingga wisata yang instagramable juga ada. Nah, kali ini Bro Min mau rekomendasiin pantai-pantai hits di Yogyakarta yang tentunya wajib sahabat EXP jajal kalau kesini. Berikut ini daftarnya, bakalan Bro Min rangkum buat sahabat EXP dalam segmen terbaru EXP Channel, segmen 7 wisata paling-paling. Segmen ini bakalan jadi segmen rekapan EXP Channel tentang wisata ataupun tempat recommended versi EXP Channel. Dan pada episode kali ini, Bro Min bakal ngasih rekapan 7 pantai paling hits di Yogyakarta. Karena banyak pisan wisata pantai yang hits di Jogja, Bro Min mau bagi review menjadi 2 part ya sahabat EXP. Tapi sebelum Bro Min review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like dulu, dan yang belum subscribe dulu supaya tidak ketinggalan, karena Bro Min mau memperkenalkan destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Bro Min bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara. Buat sahabat EXP semua, udah, ini dia reviewnya. Nomor 7, Pantai Parangtritis. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Parangtritis? Pantai ini sangat familiar ya sahabat EXP. Mitos Nyi Roro Kidul dan larangan memakai baju hijau muda adalah suatu hal yang melekat pada Pantai Parangtritis. Ya, di balik mitos yang ada, Pantai Parangtritis terbukti mampu memberikan kesan romantis. Pantai Parangtritis telah menjadi destinasi pantai paling populer di Yogyakarta sebab erat kaitannya dengan budaya keraton Yogyakarta. Pantai Parangtritis merupakan nama salah satu rangkaian pantai laut selatan di daerah Bantul di Yogyakarta, berjarak sekitar 25 km di selatan kota Yogyakarta. Pantai Parangtritis berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, membuat ombak di tempat ini begitu besar sahabat EXP. Selain ombak yang besar, di kawasan Pantai Parangtritis juga terdapat gunung-gunung pasir atau yang bisa dikenal dengan nama Gunung Pasir. Hal inilah yang membuat Pantai Parangtritis lebih menarik dibandingkan dengan pantai di sekitarnya. Apalagi keindahan Pantai Parangtritis semakin lengkap dengan balutan cerita mistis atau mitos yang ada di baliknya. Nyi Roro Kidul, Ratu Lautan Selatan, adalah bagian yang tidak bisa lepas dari Pantai Parangtritis, terutama karena budaya keraton yang membuat terasa semakin hidup. Namun, terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat, Pantai Parangtritis memang terbukti mampu menarik banyak wisatawan untuk datang. Terlebih pemerintah setempat nih mengelola dengan baik objek wisata Pantai Parangtritis dengan adanya fasilitas yang memadai. Beberapa fasilitas yang ada di dalamnya seperti ATV, bendi, dan juga kuda yang dapat disewa oleh pengunjung. Oh iya, kalau sahabat EXP memiliki adrenalin tinggi, bisa banget buat jajal aktivitas ekstrim seperti surfing atau para layang. Bermain surfing di Pantai Parangtritis tentunya sangat menantang, mengingat ombaknya yang besar. Atau cobalah para layang dan nikmatilah pantai dari ketinggian 200 meter. Pantai Parangtritis berlokasi sangat strategis, yaitu di Jalan Parangtritis, kilometer 28, Desa Parangtritis, Kecamatan Krakal, Kabupaten Yogyakarta, atau 20 km ke arah selatan kota Yogyakarta. Pantai paling terkenal di Yogyakarta ini buka 24 jam setiap harinya dengan biaya tiket masuk Rp5.000 aja per orangnya. Nomor 6, Pantai Parangkusumo. Legenda, hal mistis, dan juga pemandangan indah juga membuat salah satu pantai di Yogyakarta ini sayang dilewatkan sahabat EXP. Meski kental dengan legenda dan juga hal mistisnya, Pantai Parangkusumo tidak pernah sepi pengunjung. Hal ini justru menjadi salah satu daya tarik dari pantai ini sahabat EXP. Pantai Parangkusumo terletak di Bantul, Yogyakarta. Sahabat EXP kudu menempuh perjalanan sejauh 30 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Nuansa sakral akan segera terasa sesaat setelah memasuki kompleks Pantai Parangkusumo. Pantai ini diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke Istana Laut Selatan. Wangi kembang setaman akan segera tercium ketika sahabat EXP melewati deretan penjual bunga yang dengan mudah dijumpai.
berpadu dengan wangi kemenyan yang dibakar sebagai salah satu bahan sesajen. Sebuah nuansa yang jarang ditemui di pantai lain. Pantai Parangkusumo dikelilingi gambuk pasir yang hanya ada 3 di Asia Tenggara. Selain di Filipina dan juga Vietnam, sekitar 700 meter dari pantai, sahabat EXP akan menemui gumuk pasir Parangkusumo. Gumukan pasir merupakan fenomena alam berupa gunungan pasir atau sand dune. Fenomena ini terjadi akibat adanya angin yang membawa terbang pasir dan juga membentuknya menjadi sebuah gundukan. Para pengunjung pantai Parangkusumo akan memanfaatkan gumuk pasir untuk bermain sandboarding atau berselancar di atas pasir. Batu cinta yang terletak di Puri Ciperi juga menjadi daya tarik pantai Parangkusumo. Batu cinta ini ternyata juga menyimpan kisah legenda yang membuat masyarakat percaya bahwa segala hajat yang dipanjatkan di batu cinta Puri Ciperi akan terkabul. Harga tiket masuk pantai Parangkusumo Jogja sendiri yaitu Rp5.000 per orangnya. Recommended untuk dikunjungi wisata keluarga di Yogyakarta dengan biaya terjangkau. Sedangkan biaya tambahan yang harus sahabat EXP keluarkan ketika berwisata di pantai Parangkusumo Yogyakarta yaitu tiket parkir ketika membawa kendaraan. Sahabat EXP bisa membayar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Fasilitas wahana permainan seperti ATV, berkuda, naik delman dan juga lainnya bisa sahabat EXP nikmatin. Dengan harga sewanya bisa sahabat EXP diskusikan di tempat. Nomor 5. Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti adalah salah satu tempat wisata pantai di Jogja yang sering direkomendasikan pada wisatawan. Begitupun EXP Channel, sebelumnya Bromin sudah review pantai ini. Linknya Bromin sematin ya. Nama Pantai Indrayanti sendiri sudah cukup dikenal di kalangan wisata baik lokal atau mancanegara. Pantai ini memiliki latar belakang yang cukup unik. Kalau kita dengar namanya nih, rasanya berbeda dengan pantai lain di daerah ini. Pantai lain biasanya menggunakan nama tempat, sedangkan pantai yang satu ini berbeda sahabat EXP. Nama Pantai Indrayanti sebetulnya bukan nama resmi. Nama ini diambil dari nama restoran Indrayanti yang berada tidak jauh dari pantai ini. Restoran ini cukup dikenal pengunjung dan seolah menjadi landmark tempat ini. Akhirnya tanpa disengaja dari mulut ke mulut, tempat ini lebih dikenal dengan nama Pantai Indrayanti. Nama Indrayanti sendiri diambil dari gabungan nama pemilik restoran, yaitu Bapak Indra dan juga Ibu Yanti. Unik ya sahabat EXP. Hal yang ditawarkan oleh Pantai Indrayanti antara lain suasana khas pantai selatan wilayah Jogja yang luas, berbingkai samudra Indonesia dengan air yang jernih. Keunikan Pantai Indrayanti Gunung Kidul juga berbeda dengan pantai lainnya, yaitu bersih dan juga lebih terawat. Beda dengan pantai-pantai lain nih, pengelola di sini aktif memelihara dan tidak segan memberikan sanksi pada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Pelanggaran akan dikenakan denda Rp10.000. Sejauh ini cukup efektif untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan area wisata. Di area sisi setelah kiri pantai terdapat tebing yang bisa sahabat EXP daki. Dari atas tebing ini kita bisa melihat landscape sekitar pantai lebih jelas. Lokasi Pantai Indrayanti berada di area wisata pantai di Gunung Kidul. Letaknya tidak berjauhan dengan tempat wisata pantai lain seperti Pantai Pok Tunggal, Pantai Sundak, atau Pantai Krakal. Dari pusat kota Jogja nih, jaraknya kurang lebih 66 km dengan waktu tempuh ke sini sekitar 2 jam. Alamat Pantai Indrayanti tepatnya berada di wilayah Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk biaya tiket masuknya Rp10.000 per orang. Nomor 4. Pantai Wediombo. Pantai Wediombo ini sangat istimewa sahabat EXP karena menurut informasi yang ada, konon katanya pantai ini terbentuk akibat letusan gunung api purba, di mana bentuk teluknya yang menyerupai setengah lingkaran. Dulunya merupakan kawah dari gunung api yang tenggelam ke dasar permukaan laut seiring berjalannya waktu. Di sebelah timur pantai terdapat batuan karang yang merupakan sisa-sisa lelehan lava yang membeku. Batuan karang ini memiliki beberapa lubang di sekitarnya. Pantai Wediombo memiliki hamparan pasir yang cukup luas. Sesuai dengan namanya yang tersemat yakni Wedi, artinya pasir, dan Ombo yang berarti luas.
Di hamparan pasirnya, sahabat EXP bisa bersantai dengan menggelar tikar sambil menikmati indahnya pantai dengan deburan ombaknya yang cukup menjadi pusat perhatian. Di sepanjang pasirnya terdapat beberapa payung besar yang bisa sahabat EXP gunakan untuk berteduh dari teriknya sinar sang mentari. Di sebelah timur pantai pasirnya dihiasi oleh batuan karang dengan berbagai ukuran dan juga bentuk. Banyak pengunjung yang memanfaatkannya sebagai lokasi ini untuk berfoto. Sudah tersedia warung sederhana yang memanjakan makanan dan juga minuman. Jadi, meski jauh dari lokasi pantai, kebutuhan logistik sahabat EXP tetap aman kok. Daya tarik selanjutnya dari pantai Wediombo ialah merupakan salah satu lokasi surfing terbaik yang ada di Gunung Kidul. Deburan ombaknya kencang dan juga relatif tetap. Tiket masuk pantai Wediombo cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Sedangkan untuk parkir motor sebesar Rp3.000 dan juga untuk parkir mobil sebesar Rp5.000. Nomor 3, ada Pantai Ngularan. Pantai Ngularan merupakan salah satu cara untuk menyaksikan keindahan pantai dengan cara yang lain. Lokasinya berada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang. Pantai Pangularan hadir dengan konsep yang berbeda. Di sini sahabat EXP nggak bisa bermain pasir ataupun mandi. Sahabat EXP bisa menikmati keindahan pantai dengan berfoto selfie di beberapa spot foto yang telah tersedia. Yang menjadi favorit wisatawan ialah spot teras kaca, yakni berupa tempat untuk berfoto dengan lantai yang terbuat dari kaca dan menghadap langsung ke arah lautan. Nah, karena hal itu, Pantai Ngularan sering disebut juga dengan nama teras kaca. Teras kaca awalnya merupakan resort pribadi, namun karena adanya beberapa warga yang sering berfoto di tempat tersebut dan juga viral, akhirnya dibuka menjadi sebuah kawasan wisata. Teras kaca ini aman kok sahabat EXP. Ketebalan kacanya sekitar 13 mm dan sudah memenuhi standar kekuatan. Ketika hendak ke teras kaca, sahabat EXP harus melepaskan alas kaki dan membayar biaya sekitar Rp20.000 per orangnya. Dengan batasan waktu selama 2 menit saja. Maksimalin pose kalian di sini ya sahabat EXP. Dan masih banyak yang lainnya. Biaya yang harus sahabat EXP siapkan ketika mengunjungi Pantai Ngularan. Retribusi kawasan Gunung Kidul membayar Rp10.000 per orangnya. Retribusi biaya masuk Pantai Ngularan Rp5.000 per orangnya. Sedangkan kalau bawa kendaraan pribadi, parkir motor Rp3.000 lalu parkir mobil Rp5.000. Nomor 2, Pantai Sundak. Pantai yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini punya panorama yang tak akan bisa sahabat EXP tolak. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dan juga menyenangkan untuk dinikmati, pantai ini juga menyimpan cerita yang unik mengenai asal-usul namanya. Menurut cerita masyarakat setempat, konon katanya pantai ini dulunya bernama Wedim Bedah, yang memiliki arti pasir yang terbelah. Nama Wedim Bedah sendiri diambil dari fenomena mengalirnya air daratan menuju pantai saat musim hujan, dan sebuah pasir yang dilewatinya hingga menjadi sebuah sungai kecil. Tetapi nih, nama pantai itu kemudian diubah sekitar tahun 1976 menjadi Sundak. Lantaran ada sebuah cerita lain yang melatar belakangi pergantian nama tersebut. Nama Sundak terinspirasi dari perkelahian dua hewan yaitu anjing atau asu dan juga landak. Dulunya di pantai tersebut ada seekor anjing yang sedang kelaparan tengah berlarian di bibir pantai. Hingga akhirnya anjing tersebut menemukan landak untuk dijadikan mangsa. Perkelahian itu kemudian berakhir dengan anjing yang berhasil memangsa landak. Pemilik anjing, Arja Sangku, jadi sering menyebut pantai ini dengan nama Pantai Sundak, yaitu perpaduan antara kata asu dan juga landak. Menarik ya sahabat EXP. Saat melihat keindahan Pantai Sundak, sahabat EXP mungkin gak pernah membayangi kalau pantai yang indah ini pernah mengalami evolusi. Dikisahkan kalau topografi Pantai Sundak telah mengalami beberapa kali evolusi. Untuk membuktikan sahabat EXP bisa melihat kondisi di sekeliling pantai. Salah satunya di sisi sebelah timur Pantai Sundak terdapat sebuah gua alami yang terbentuk dari batuan karang. Tinggi gua sekitar 12 meter dan juga bagian dalamnya terdapat sumur alami yang menjadi sumber air tawar bagi penduduk setempat. Dari sekian banyak pantai yang ada di Yogyakarta, Pantai Sundak punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh pantai lain yang berada di sekitarnya. Selain garis pantainya yang cukup panjang, pantai ini juga memiliki pasir putih yang lembut serta airnya yang sangat jernih. Bahkan saking jernihnya, sahabat EXP bisa melihat karang dan juga biota laut yang ada di dalamnya.
Pantai Sundak berlokasi di Dusun Pule Gundes, Desa Sidoharjo, Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk menuju ke sini, sahabat IASP bisa berkendara dari pusat kota Jogja ke arah Gunung Kidul. Setiap pengunjung yang ingin menikmati keindahan Pantai Sundak akan dikenakan tiket masuk seharga Rp10.000. Harga ini sudah termasuk ke dalam paket wisata 8 pantai, yaitu Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Sundak, Pantai Pulang Sawah, dan juga Pantai Pokdunggang. Menarik banget bukan? Nomor 1, Pantai Timang. Pantai di Jogja memang terkenal akan keindahan alamnya yang mampu menghipnotis siapa saja. Salah satunya yakni Pantai Timang yang terkenal akan keganasan mampu membuat bulu kuduk berdiri sahabat IASP. Terdapat batuan karang besar, ada pula yang letaknya lebih menjorok ke tengah. Hal ini yang menjadikan daya tarik tersendiri karena dijadikan sebagai wahana ekstrim yang menantang. Di antara kedua batu karang ini dibangun sebuah jembatan yang menghubungkannya. Sahabat IASP bisa mencoba dengan membayar biaya tertentu. Terdapat pula di sebelah jembatan yakni jalur wahana permainan gondola yang sangat memacu adrenalin. Dengan dasarnya ombak di bawah kaki yang sepertinya sedang mengamuk. Gimana dan menantang? Sahabat IASP akan dibawa meluncur menggunakan gondola dengan ketinggian yang membuat jantungan serasa mau copot. Bagi sahabat IASP yang berjiwa petualang, wajib banget mencoba menaiki gondola ini. Menikmati liburan akhir pekan di Pantai Timang dengan berbagai suguhan pemandangan alam yang luar biasa dan wahana anti mainstreamnya menjadi paket wisata yang banyak diburu. Pantai Timang sendiri buka setiap hari 24 jam, tapi untuk fasilitas yang tersedia hanya beroperasi hingga jam 5 sore. Sahabat IASP bisa berkunjung ke wisata alam ini kapan saja, tapi pastikan datang di saat cuaca yang cerah. Pasalnya harga tiket masuk Pantai Timang adalah Rp10.000 per orangnya. Harga tiket tersebut sudah include beberapa destinasi wisata pantai lainnya. Untuk biaya tambah yaitu retribusi parkir ketika sahabat IASP mengendarai kendaraan, yaitu Rp5.000 untuk mobil dan juga Rp2.000 untuk motor. Untuk mencoba wahana gondola yang ekstrim, sahabat IASP membayar sebesar Rp150.000. Sedangkan menyeberangi jembatan dikenakan tarif Rp100.000 per orangnya. Nah, itu dia sahabat IASP, destinasi wisata pantai yang paling hits yang ada di Jogja part 1. Untuk video selanjutnya ditunggu ya sahabat IASP, dan tentunya semua review Bromin ini baik tentang peraturan dan juga ketentuannya suatu saat mungkin saja bisa berubah. Jadi pastiin sahabat IASP bisa cek and recheck dulu ke kontak personnya. Info detailnya juga sama, Bromin cantumin di kolom deskripsi. Nah, sebelum Bromin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Bromin bahas di segmen wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bromin bersama tim channel IASP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara dan akan upload setiap harinya loh. See you in the next video. Bye bye.